sebelum Allah mencabut nyawa Bapak, tobat, malaikat Israel akan mencabut nyawa. Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur. Coba sebutin dong contoh apalagi kecurangan, contoh kecurangan. Cari aja di situ. Emang apa sih curangnya kok curang-curang mulu katanya gitu? Ya cari aja di YouTube, internet banyak tuh. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan pihak New City People. Lagi bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu nih di bawah nih, nggak kelihatan kamera. Ntar juga muncul nih panggil. Dr. Bokak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Nyo. Ya. Akhirnya kita sempat juga ngerekap hasil demo berhari-hari dari Senin kemarin gitu ya, soal pemilu. Ya. Ada best momennya, ada hasil putusan akhirnya gitu lah ya. Yang berakhir katanya putusan akhirnya akan melakukan angket nih, detailnya kayak gimana nanti kita ceki-ceki. Oke. Terus juga di sini memang menemukan nih dari beberapa hari demo kemarin ada MVP-nya. Wow. Nanti kita tunjukkan. Pertama kita meluncur dulu. Meluncur. Yo. Yes. Pertama kita buka dari ini nih, diposting sama portal news 007. Iya, ditantang buka data kecurangan malah marah. Waduh, apa gimana nih captionnya ya? Coba kita ceki-ceki dulu. Play. Jadi tadi kita demo itu adalah kita kembali masa dengan buruh. Kemarin tim kita, sekarang buruh. Kita gabung dengan buruh menuntut agar KPU tidak berlaku curang itu. Dan yang berikut kita juga meminta agar ketua KPU wajib diturunkan. Kenapa? Karena ketika Pak Hasim tidak mampu memimpin KPU, malah dia ikut rejim untuk bagaimana menjadi pelaku kecurangan. Nah, ketika ada kecurangan begitu, terjadinya demokrasi yang rusak. Demokrasi Indonesia lagi baik-baik kok dirusaki oleh mereka. Hanya gara-gara memuluskan kemenangan 1 dan 2 orang gitu loh. Coba sebutin dong contoh apalagi contoh kecurangan. Cari aja di situ. Emang apa sih curangnya kok curang-curang mulu katanya gitu? Ya cari aja di YouTube, internet banyak tuh. Masa nanya itu? Hoax. Iya memang otak dulu hoax. Kenapa hoax? Wonosobo sita uang ratusan juta dari mau lihat? Buka ya. Apa itu? Jangan buka YouTube. Ya. Kamu kan harus lihat data tuh. Mana Metro TV? Nih. Sesuai data nggak nih? Emang ini hoax ya? Seperti apa yang terjadi? Baik, ini kami tampilkan. Oke, udah cukup. Jadi tadi kita demo itu. Ntar udah gini dibilang kan media berpihak nih, media dibungkam segala macam. Padahal kan yang diminta mana bukti data kecurangannya gitu. Media tuh selalu berbondong-bondong untuk menjadi yang eksklusif nih. Yuk buka ke gua nih, apa lu punya berkas apa gitu. Video yang pernah belum ditayangkan, makanya tadi ya jangan buka YouTube. Kan pengen tahu langsung nih Iya, apa sih maksudnya data yang kecurangannya kayak gimana. Kan harusnya ya dia sebagai yang apa ya, yang mendemo gitu kan, yang berprotes gitu, punya gitu, punya datanya. Minta dibuka, ini malah jangan nanya itu. Ya justru itu yang ditanya, karena kan itu yang jadi akar permasalahan kan katanya. Aduh kumaha sih atuh ini teh, aku teh bingung. Ini lagi ramai banget di sosmed, dia lagi dirujak sama netizen ya. Karena terlalu gitu. Ini belum MVP tapi kita kasih next ya. Just. Ini ya, ini ada cuplikan demo yang diduetin sama Agus Gemoy. Agus Gemoy ini respect banget, dia hajar terus mengkonter-konter dia. Dari awal sih memang udah mengkonter ya, walaupun bonyok-bonyok juga kan dikebukin sama kanan kiri gitu. Tapi sampai sekarang masih ngegas terus Agus Gemoy ini, respect nih. Ini caption pendukung Ganjar minta pemilih diulang, ceki-ceki wow. Play. Pemilu diulang supaya penyelenggaranya benar, jalannya pemilu dan hasilnya benar, mendapatkan pemimpin yang sah demi hukum, yang baik, yang beradab tanpa melanggar adab. Diulang sampai kapan, Pak?
diulang-ulang sampai Pak Ganjar menang. Diulang 1000 kali pun, kalau rakyat nggak milih, ya nggak bakal menang, Pak. Kalau kalah lagi Bapak mau demo lagi gitu. Aduh, Pak. Kesel Pak demo itu, Pak. Temenan nih suara nentek gorokane seret. Panas. Mending di rumah. Jadi diterima saja yang menang itu Prabowo Gibran. Nggak usah bingung. Tahun 2029 masih punya kesempatan loh Pak Ganjar untuk maju lagi, ya kan? Wis toh Pak, sadar, sabar. Memangnya hasil pemilu sekarang gimana? Curang? Enggak Pak, itu hasil murni pilihan rakyat. Ya, Bapak ini gimana sih? Gimana kalau Bapak beli pulau? Ya kan? Pulau apa gitu di mana? Terus teman-temannya yang demo diajak ke situ. Jadi penduduk sendiri, bikin negara sendiri ya. Terus Pak Ganjar suruh nyalon. Menang. Pasti menang ya. Tak dukung, ya kan? Cik ini aku sing kampanye wis. Dah. Jangan rame-rame. Ini juga jadi pertanyaan gitu kalau si Bapak ini menyuarakan untuk saat ini pemilunya tidak benar gitu kan. Alasannya kenapa nggak benernya gitu kan pertama gitu kan. Terus yang kedua, terus yang menurut Bapak benar itu seperti apa gitu. Kan itu yang perlu dijelaskan alasannya kan. Kenapa nggak bener? Ya karena bla 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 bla. Terus yang benar seperti apa gitu. Yang benar ya harusnya pilihan saya yang menang gitu kan. Gimana kan bingung juga gitu. Kalau dibilang pemilu gimana nih? Ya rakyatnya kan yang milih gitu. Ya fakta di lapangannya gitu. KPPS juga pada buka suara gitu kan. Masing-masing di setiap TPS ada saksi-saksi dari masing-masing partai gitu untuk mengawasi. Gimana? Tolonglah. Heran aku. Belum MVP tapi. Belum. Kita kasih next. Tapi termasuk gladiator juga ya. Siapa Agus Gemoy? Iya, gladiator dari awal sampai sekarang. Iya, masih termasuk gladiator dia. Kita kasih nextnya. Cus. Ini hampir MVP tapi belum. Mamang punya kandidat MVP. Kita lihat ceki-ceki. Play. Indonesia lebih baik tanpa Jokowi. Makzulkan Jokowi. Jokowi sudah berbuat semena-mena terhadap Indonesia. Dia sudah menggunakan semua fasilitas negara, perangkat negara untuk mencarikan pekerjaan anaknya. Parah, Pak Jokowi gimana sih, parah nih. Tapi Nyo, mungkin ibu ini berharap dapat dukungan, tapi kalau kita lihat ceki-ceki di komen TikTok malah dirujak. Ada dari Papa Haja. Apakah kita harus turun tangan juga nih demo buat menyerahkan orang-orang seperti ibu ini? Oke. Ada Heri Bagio Putrowicho. Saya sebagai warga Indonesia adem ayem, nggak pernah kekurangan. Ada dari Citra, tanpa kamu yang mungkin lebih baik ya. Tapi yang menariknya lagi-lagi di hari keberapa demo tuh ya. Jadi selalu dikawal oleh mahasiswa untuk meredam gitu. Selalu ada kubu pro KPU yang datang. Ini meluncur. Nih yang kemarin kan sempat ada demo tolak pemilu, terus datang tuh pasukan mahasiswa sama siswa-siswa gitu yang katanya dukung KPU dan Bawaslu. Hasil pemilu adalah suara rakyat gitu. Jadi tujuan untuk menyeimbang gitu. Iya. Ini ceki-ceki. Play. Aksi mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Kawal Demokrasi menggelar aksi di Gedung Komisi Pemilihan Umum pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Dalam aksinya mereka menyatakan dukungannya secara penuh terhadap KPU dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Masa demonstran juga menegaskan bahwa apa yang telah KPU kerjakan dan jalankan sudah pada jalur yang benar untuk menciptakan pemilu yang adil tanpa adanya kecurangan. Mereka juga turut membawa poster yang berisikan dukungan-dukungan terhadap KPU, tolak intimidasi KPU dan Bawaslu. Ada juga poster bertuliskan, "Kami bersama KPU dan Bawaslu," serta "Lawan pemecah belah bangsa." Pantauan di lokasi, tampak juga beberapa aparat kepolisian turut berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut. Aksi mahasiswa karena mungkin aku mikirnya mahasiswa udah nilai ini kok jadi kayak mau dipecah belah gitu kan. Ya udah ya gimana ya, fair play aja gitulah, tolonglah ya. Giliran mahasiswa yang demo pro KPU ada komentar mahasiswa mewakili siapa ya? Ya kalau pertanyaan itu diajukan buat mahasiswa ya, buat yang demo tolak kecurangan juga ditanya juga dong mewakili siapa gitu loh. Iyalah. Maksudku kenapa kok tebang pilih? Termasuk ibu-ibu yang kacamata tadi nih, begitu mahasiswa datang ngebela KPU, dia bikin komen ini meluncur. Nih, dibilang mahasiswa sudah masuk angin katanya. Hah? Aku ceki-ceki wow. Play.
Guys, ada mahasiswa, ada demo tandingan. Tenang semuanya. Sabar ya. Jangan tepatin dengan provokasi ya. Jangan tepatin dengan pendemo padang. Siap. Hidup mama. Hidup Aceh yang melawan. Hidup mahasiswa. Hidup Aceh yang melawan. Indonesia lebih baik tanpa Jokowi. Mahasiswa sudah masuk angin. Ini yang akhirnya menurutku ya, yang akhirnya banyak menyebabkan silent majority gitu, karena dari sebelah gitu, ketika melihat atau mengetahui ada orang yang berbeda pilihannya tuh langsung dihakimi, dijudge, yang akhirnya orang memilih untuk aku menjadi silent majority aja. Ya diem kayak aja ini, deh gitu contohnya ya si ibu ini juga rakyat. Iya. Menurutku dia berhak buat menyuarakan apa sih si kepala dia gitu kan, point of view dia gitu. Tapi di satu sisi ya, mahasiswa juga rakyat juga. Iya. Yang mau menyuarakan seperti ini sebenarnya beda, nggak masalah, cuman judge-nya ini loh. Iya, yang apa bilang syades. masuk angin apa gitu. Tolonglah. Jadi ketika beda disikat. Iya. Nanti kalau misalnya ibu dibilang mau ke pantai bu gitu, nanti gimana? Iya kan? Pakai kacamata hitam gitu. Makanya kayak mungkin yang selama ini silent majority tuh kayak bilang sing waras menengai gitu. Iya, liar ininya. Kita kasih nextnya. Just. Nih yo, gak usah pakai lama, Mamang mau buka ke yang ini, The Real MVP menurutku ya. Nih ceki wow. Play. Turun Jokowi, turun Jokowi. Pulang aja Bapak, akuilah kekalahan anakmu. Anakmu tuh udah kalah, jangan ngayal menang Pak. Pak, kalian tuh sadar, semua rakyat korban kalian. Kalian itu jahat, kalian kejam. Bapak Jokowi, aku ini orang Jawa, aku orang suka mbek jenengan. Karena jenengan zalim. Lihat tuh Pak, saya datang ke sini untuk menolak kecurangan Bapak Jokowi, untuk menangin itu tuh. Bapak Jokowi, sadar hidup kita itu nggak selamanya. Hidup kita ini akan diminta tanggung-jawaban di akhirat. Tobat Bapak sebelum Allah mencabut nyawa Bapak. Tobat, malaikat Israel akan mencabut nyawa ketika Bapak nggak mau tobat. Lihat, kami bukan bohong, kami sangat minta keadilan karena Bapak Jokowi. Semua biang masalah ini Bapak Jokowi yang buat. Bapak Jokowi lawan pemilu curang. Pemilu curang lawan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun Jokowi. Kirain kemarin ikut satu episode doang, ternyata ikut lagi nih di Jumat. Yang tetap suaranya mungkin masih agak serak apa kayak gimana? Belum apa namanya, belum sembuh gitu. Yang jelas pedes sih, omongannya pedes yang. Aduh, sebenarnya kalau mau dibalik juga bisa kan. Udahlah, terima aja kekalahan gitu. Iya, susah, gimana ya? Kan tadi ibunya bilang begitu kan, udahlah, terima aja. Ya sama bu dibalik nih gitu. Iya, sebenarnya kan nge-counternya tuh gampang ya, balikin aja coba dia. Tapi yo, aku ngebayangin ini kan kalau nggak salah dari Senin, terus ini ada Jumat tuh ada terus tuh. Itu apa nggak kerja ya? Itu loh yang aku pikirin. Ini apa nggak kerja ya untuk ibu-ibu ini, apa anak sama anaknya diurusin nggak ya di rumah gitu. Iya. Masalahnya itu cukup panjang juga untuk durasi tuh, kalau nggak salah sekitar jam 10 jam 11-an tuh sampai jam 5 jam 6 sampai selesai karena jadwalnya. Iya, maksudku ini apa nggak kerja, apa nggak ngurusin gitu, nggak masak, nggak nyuci ya. Satu sisi kayak mungkin ya memang ingin menyuarakan gitu, ingin membela yang menurut dia harus dibela, tapi satu sisi dia melupakan bahwa kewajiban yang terpenting dia keluarga lah ya. kecil dia tuh akhirnya tidak terurus gitu, kayak gimana. Aduh, liar ibu MVP, tapi ibu saya akuin ibu MVP-nya. Karena MVP yang paling viral ibu ini. Kita kasih nextnya. Just Ninyo. Ya. Banyak banget MVP nih, ibu MVP lagi ceki-ceki wow. Play. Lawan tidak menuntut keadilan, kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi,
insinyur, kakunya profesor, tapi diajak debun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan dia perjualbelikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku cuma ngebayangin ini cucunya gimana ya gitu ya. Ya kan apalagi kan kalau dilihat sepertinya si ibunya sudah memiliki cucu gitu ya kan? Mengingat jejak digital itu tebel kan, susah dihilanginnya gitu. Dan mengingat anak-anak muda zaman sekarang tuh baik yang kecil tuh sudah bermain TikTok gitu. Ya udah melek juga lah ya. Aku mau mengantisipasi jangan sampai nenekmu gitu kan. Lebih ke maksudnya berimbas ke yang lainnya gitu. Tapi ya aduh ya, tapi ibu MVP pokoknya mah. Balik lagi, aku ngeri tiap ibu ini ngomong, ngeri gitu. Kayak takut berbalik ke dia sendiri gitu. Aduh. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Ninyo. Iya. Yang ketiga ini ibu MVP ini mungkin sudah agak turun nadanya ya gitu. Sudah aduh lumayan terkuras juga energinya gitu kan. Ini ada caption akhirnya Tarwiyah sadar. Aku gak tahu ini kenapa disebutnya Ibu Tarwiyah nih. Even nama aslinya Ibu Tarwiyah apa enggaknya aku belum tahu, jadi belum bisa mastiin ya. Iya. Sadar bicara pelan. Hai rakyat sadar kalian. Hello katanya ciki-ciki wow. Play. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang gak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello. Sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu. Wartawannya juga bingung. Aduh, ini kan yang jelas ya kata-kata kasarnya, umpatannya pasti harus disensor ya. Kalau enggak bisa naik ke TV gitu kan, beritanya gitu ya. Cuma sebatas di sosmed gitu. Iya. Jadi makanya sabar. Aduh gitu. Minimal nggak bisa langsung oper nih. Harus gua bip dulu gitu kan. Tolonglah. Tapi ya khasnya kenapa ibu ini jadi MVP tuh khasnya memang selalu ada umpatan di balik protesnya gitu kan. Apa tadi bisa diabsen tuh udah berapa aja gitu kan. Sama apa ya yang aku gatel banget, aku pengen ngejawabin ibu ini tuh tadi dia bilang saya nggak butuh, saya masih mampu gitu. Ya emang mungkin buat ibu masih mampu gitu, tapi kan di luar sana masih banyak juga yang nggak mampu buat makan siang aja gitu. Kayak kemarin aja ada yang makan bawa nasi doang. Iya, tapi ibu ini nggak konsisten Nyong. Kenapa? Di saat dia yang pakai yang di demo kemarin itu dia bilang saya selelah 10 tahun dalam kemiskinan. Oh yang gitu jadi gembel kan. itu katanya. Iya. Tapi di satu sisi ibu ini ngeprotes program yang bahkan pelantikan presidennya pun yang membawa program itu pun belum dilantik. Iya. Kok serius itu kenapa? Tapi yang kemarin ibu ini yang pas demo pertama itu kan viral banget. Wah, dasar orang TikTok nih meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Tapi sisi positifnya si ibu ini jadi bisa membantu para kreator musik yang ada di sosmed terutama di TikTok ya untuk berkreativitas gitu kan. Kayak ini contohnya nih salah satu ceki-ceki wow. Play. Kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai tanduk, tapi aku perjuangkan. Wih, kan jadi apa ya?
vibe-nya tuh bisa dikonversi gitu. Jadi vibe yang positif gitu. Oke, kita kreasi aja deh gitu kan, gimana gitu. Jadi harusnya yang mama demo jadi mama scream ya. Mama scream iya gitu. Jadi tidak membalas vibe negatif yang dilontarkan, kita konversi gitu kan dengan kreativitas. Jadi hiburan lah ya. Iya. Ada lagi nih. Cus. Ninyo. Iya. Hernanda Yona nih kreatif banget nih ya. Ada caption siap Bu. Kita KPU kita dijain aja katanya ciki-ciki wow. Play. Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan pihak ada galon lagi sebelumnya. Oh pakai kompor anjir kemarin. Waduh. Keren. Kan, tapi jadi wah joget aja. Iya, gitu. jogetin aja. Atuh. Biar aku ada. Tapi nih ada komenan dari Alice First. Mas, kabarnya mama ini minta royalti katanya. Iya, tolonglah. Dikonversi semuanya jadi permusikan duniawi. Ya, nggak apa-apa Ibu biar viral ya. Kita kasih nextnya. Ninyo. Iya. Ada dari liputan 6 SCTV di posting 7 jam yang lalu. Ada captionnya Ganjar sebut pasangan 01 dan 03 kompak akan ajukan hak angket ya. Ini cara yang paling fair, jangan takut katanya. Kayak gimana videonya ceki-ceki wow. Play. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan hak angket adalah upaya paling tepat untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Ganjar pun mengklaim semua parpol koalisi pendukung paslon 01 dan 03 bersepakat untuk menggunakan hak angket. Menurut Ganjar, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan 03 serius untuk mengajukan hak angket di DPR seperti disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Begitu pula dengan parpol koalisi pendukung paslon 01 yang kompak akan mengajukan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Ganjar pun menegaskan dirinya terus berkonsentrasi mengawal penghitungan suara hingga selesai dan berharap pendukungnya tidak menyebarkan hoax. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IT-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Tapi menariknya respon Pak Mahfud itu berbeda 180 derajat loh. Mau kita langsung ke Pak Mahfud nih? Boleh. Ini meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Pak Mahfud yang notabene adalah cawapresnya gitu kan. Merespon berbeda nih ya. Ada caption beda dengan Ganjar, Mahfud ogah cawe-cawe terkait hak angket. Katanya itu mah urusan partai. Coba kita lihat ceki-ceki wow. Play. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapresnya Mahfud MD tampaknya berbeda pandangan soal rencana partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR. Ganjar berulang kali mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sementara Mahfud justru ogah cawe-cawe soal hak angket. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan partai. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga akan bicara terkait hak angket itu. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Gila Pak Jokowi cuma sesimpel itu, seslow itu ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa gitu. Responnya ya udah ya hak demokrasi nggak apa-apa. Cuman kan ibaratnya baru istilah baru juga sih, cuman secara prosedural SOP-nya nanti seperti apa, pengaruhnya apa sih, itu kan masih belum banyak tahu ya. Dan tidak sekalian dijelaskan juga kenapa sih, maksudnya emang hak angket nanti prosedur kayak gimana, nanti prosesnya ABCD menghasilkan kayak gini. Nah, runtutannya itu tidak dijelaskan gitu kan. Aku nyari-nyari cuman ada nemu beberapa ahli lah menurutku lah ya yang menjelaskan emang gimana sih prosedur hak angket ini meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Ini dari pakar hukum tata negara Bang Margarito menjawab soal hak angket ceki-ceki. Play. Soal hak angket, Margarito
mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu. Mas Huda, kalau saya bisa saran sama Mas Huda, Mas punya sekjen juga saya kenal baik sama dia, Caimin juga saya kenal baik. Saran saya sampean jangan ikut campur, jangan ikut gabung dalam urusan angket ini kalau materinya pemilu. Kalau materinya berkaitan dengan pemilu, saran saya sama Mas Hasanuddin, sama Caimin, jangan ikut dalam urusan ini karena itu salah alamat. Mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu, tidak akan juga membuat pemilu ini menjadi tidak sah. Mengapa? Karena undang-undang yang Mas Doli dan teman-teman PDIP dan lain-lain bikin itu menghalangi materi ini untuk dijadikan objek angket. Silakan Mas Huda, respon Anda. Jadi saran saya sama Mas, jangan ikut. Jadi kekunci sama undang-undang yang dibuat oleh pihak yang nuntut angket ini. Sebelumnya membuat undang-undang yang akhirnya si pemilu ini tuh kekunci, itu nggak bisa dimasukin dalam materi angket. Kalaupun diproses ditemukan kecurangan, yang dihukum yang melakukan kecurangannya. Iya, jadi nggak akan ngefek sama gitu. Ini ya hasilnya ya. Anjir, keblunder sendiri. Ini siapa sih maestronya yang bermain ini? Kekunci sendiri gitulah ya. Liar aku mah nyok kalau udah ngebayangin ke arah sono-sono liar. Coba kita kasih nextnya. Just. Nih ada yang sudah merangkum ya dari Ready June ID yang membongkar nih melambungnya suara 02. Kenapa sih? Ya enggak, itu kan yang salah satu yang tidak diterima oleh kubu 03 ya, mereka kehilangan suara gitu kan, tapi sedangkan di satu sisi partainya katanya gede gitu ya. kan. Nah ini kita bongkar melambungnya suara 02. Ini salah satu penyebabnya. Nih, Projo sama Bolone Mase sampai dicap sebagai relawan superpower. 02 didukung oleh Projo atau Pro Jokowi dan Bolone Mase pendukung Gibran. Jumlah mereka sangat banyak dan terorganisir, mampu meraup suara yang tinggi untuk 02. Ini salah satu faktornya ya. Iya. Terus koalisi partai yang gemuk, kurang lebih ada 7 koalisi partai ya bergabung ya yang pasti ketarik gitu ya. Yes. Ada mayor tadi efek, ya harus diakuin karena kan sedikit banyak ramai gitu ya. Walaupun akhir-akhir ini mayor tadi lagi digoreng gitu, temen aku nggak tahu matang apa enggak gitu kan. Terus ada ini peran Ibu Titi Soeharto yang pada kecantol karena baper melihat kisah cinta mereka gitu kan, sedikit banyak berpengaruh. Iya. Kampanye AI menarik, kampanye yang beda dari kampanye-kampanye sebelumnya. Betul. Ya kan? Tema biru kesannya adem. Oh iya. Untuk Gen Z milenial yang anjir pusing gue berdebat pusing yang menurutku ini berhasil menggaet hati-hati silent majority gitu ya. Selalu unik. Ya memang sih dia Masnya ini emang kadang-kadang nanti aku ada postingan terbarunya memang selalu unik. Maksudnya dia sama Kaisang kan dia sama-sama usil aja gitu kan. Dibawa ke kampanye. Nah ini strategi Jitu Gibran, dicengin belimbing sayur, diamplifikasi sama dia, diterima gitu, nggak membela. Samsul juga kan. Samsul terima gitu. Dukungan Wibu, karena kan digembor-gembor, wah Boruto iya, gitu ya. Tolonglah. Kisah Prabowo. Oh iya, ini juga sedikit banyak yang bikin naik juga. Jadi banyak faktor. Tidak pernah menghina ya, ini yang di respect sih. Yes. Respect. Jiwa sosialnya oke. Iya. Bertabur bintang jelas. Restu King Jokowi. Ini faktor terbesar sih. Peran Bobi ini juga sih. Iya juga. Silent majority ya. Iya. Yes. Pendukung kreatif. Iya. Itu termasuk sampai di ini kan juga lagu Oke Gas itu juga kan awalnya dari pendukung kreatif juga. Gitu ya. Dah habis. Nah, masalah keusilan Gibran nih meluncur. Just. Ninyo. Aduh, kemarin dia nge-tweet. Tolong kirimin video atau foto-foto orang yang mukanya mirip dengan saya. Minta loh. Minta sumpah. Mas dapat hadiah. Gibran JKT48. Minta loh, dia minta loh. Ya Allah. Ini kamu lagi di mana, Mas? Gibran Manopo.
Arab, iya Berab si Arab yang kirim ya. Eleanor ya Berab, iya Arab kan ini. Bukan, bahasa Arab bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Aduh. Izin Mas, baru banget tas screenshot nih, sepertinya beliau Mas Gibran sebelum makan siang. Ini Gibran sebelum kena makan siang gratis katanya. Aduh anjir. Sampean mirip Gus Kaesang kan? Iya kan kakaknya. Mas Gibran kayak orang Korea katanya ya. Ya Allah. Aduh, tolonglah. Nah ini apa nih, Mas Gibran pas masih jadi anak band rock and roll. Apa Prabowo juga atasnya tuh? Ini mirip banget ya. Ini emang tolong. Ini foto asli. Iya. Nah ini nih yang lagi viral kemarin. Gibran sebelum makan gratis katanya. Aduh habis. Nah, inilah. Maksudku berdamai dicengin ya udah gua nikmatin aja gitu. Malah kadang di-repost sama dia kan di TikTok tuh suka di-repost apa gitu. Kita kasih next channel. Cus. Nih yo. Ya. Kita tutup sebelum intermezzo dari Budi Ari yang buka suara soal wacana hak angket. Aku ngomong hak angket gitu. Ini beliau ini adalah Menkominfo yang sekaligus Ketum Projo. Yang mempertanyakan data kecurangan pemilu kepada kubu Anies dan Ganjar yang mendorong hak angket di DPRD. Ketum Projo nih bos. Ciki-ciki wow. Lay. Ya. Tanggapannya soal wacana hak angket DPR yang diusulkan Pak Ganjar, tanggapannya seperti apa? Ya mana bisa hak angket? Apa yang diselidikin? Hak angket kan hak penyelidikan. Apa yang diselidikin? Gitu. Pemilu curang, itu kan asumsi. Faktanya mana? Bayangin ada 823.000 TPS seluruh Indonesia. Mau datanya mana? Tapi buat kita sih ya silakan aja, namanya aspirasi ya. Walaupun artinya itu cuma asumsi. Bukan, maksud saya gini loh. Keinginan untuk melakukan hak angket monggo-monggo aja, sama kayak orang mau jalan ke Jakarta Bandung naik bus, itu aja kan keinginan. Cuman bisa apa enggak kan teknikalnya kayaknya menurut saya susah waktunya. Ya. Tapi sebagai sebuah keinginan, pendapat, aspirasi silakan aja. Pak, terkait sirekap yang bermasalah itu apa? Sirekap yang bermasalah dari KPU itu technical error. Karena ada mesin yang namanya OCR, Optical Character Recognition, itu membaca angkanya sedikit bermasalah. Misalnya angka 7 kan sering tulisnya gitu kan. 1 tuh ditulis gitu, bacanya 7. Bukan rekayasa, bukan tersusun sistematis. Bukan. Ini teknikal lagi. Itu perbaikannya nanti Kominfo. Enggak, itu kan semua di KPU dong. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Sebelum dipakai Kominfo ikut audit nggak Bang untuk aplikasi? Kita jelas dong. Kita juga memberi masukan-masukan. Begitu. Karena sistem itu kan harus disertifikasi oleh kita. Kalau enggak bisa kan. Tapi yang pasti ini bukan rekayasa, bukan terstruktur sistematis dan masif, tapi murni kesalahan teknis saja. Kan itu harusnya di manual diperiksa lagi. Masa sih ada satu TPS 700 pemilih kan nggak mungkin. Kamu kalau nulis 7 gimana? Kalau nulis 1 gimana? Enggak, kadang-kadang dikasih kepala. Iya nggak? Iya nggak. Jadi kebacanya 7. Jadi murni kesalahan teknis aja Pak? Murni kesalahan teknis. Soal publisher right. Wah, aku kebayang seberapa ribetnya. Iya. Hitung suaranya. Tapi kan balik lagi, untungnya ada form manual itu. Jadi itu kan prosedur form manual tuh diposting, difoto, diupload ke Sirekap. Nanti dia akan ngebaca tuh recognition-nya, ada banyak miss-nya katanya. Karena tiap tulisan nggak pakai acuan-acuan tersendiri gitu kan. Ada yang tulisnya begini, ada yang itu. Nah, bacanya beda. Cuma kan balik lagi ada form manualnya. Sama kan di tiap TPS tuh setahu aku, ya mohon maaf kalau salah, ada saksi-saksi dari masing-masing partai yang menjaga. Maksudnya kalau memang ada kecurangan di sana sehingga menyebabkan penggelembungan gitu, panggil aja saksinya loh. Kan bisa dicek di web. Segini tempat gue aslinya segini loh, kumpulin saksinya tuh, majuin tuh. Ini kan sampai dengan saat ini kayak even justru malah ketua KPPS, anggota-anggota KPPS di sana tuh ya malah yang membela, katanya kita udah kerja capek-capek, ini udah clear buat seklir mungkin gitu, kok dibilang curang gitu. Berarti sebenarnya kalau mau protes ya coba tanya aja ke saksinya nggak sih? Ya itu ya bener nggak sih segini gitu. Bener Pak, saya sudah ini kan, harusnya kan mereka juga punya foto tuh hasilnya tuh. Liar aku mau bikin intermezzo aja lah. Luncur. Cus. Ya. Intermezzo kita buka dengan jika Bobby ke istana, ceki-ceki wow. Play. Ini pasukan pengawalnya katanya.
Kucing-kucing jagoan semua nih ceritanya. Sangar, bos. Jadi yang sangar-sangar gitu ya, yang siap untuk menjadi pengawal Bobby yang gemoy, tolonglah. Balik lagi setiap ada Bobby terus kabinet kucing gitu kan, pasti keinget sama Kim Woyong. Iya, aduh. Kita ke nextnya Nyo. Cus. Nyo. Yes. Kita buka dari Meng Seksi Madam Bonita. Ceki-ceki wow. Play. Bonita. Kamu kan sini lagi. Nama melenyot-lenyot tapi bantet banget pada Bonita. Mulutnya loh. Iya, kenapa sih dicukur ya? Ini kan berarti dibotakin kan itu. Masa sih? Bukan emang gitu ya? Apa emang dia sapi begitu, tolong lah. Enggak, botak gitu loh. Enggak lah, pasti tuh. Aduh, pada Bonita, sumpah gemoy banget jalan kepleset. Captionnya tuh buat yang suka mempertanyakan Bonita bisa jalan nggak? Bisa lah, walaupun suka sambil tisoledat gitu ya, kepleset. Tolong lah Bonita. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Ya. Meng Tamfan, ceki-ceki wow. Play. Sebenarnya dia nungguin tukang ayam potong, ganteng banget, rambut belah dua ya. Iya. Kayak Fajar Set Boy tuh. Dia dengan sabar nungguin jatah pinggir kek misalkan lah gitu ya. Tapi kelihatan dari posturnya sih sering makan tunggir ayam sih. Kenapa emang? Bongsor. Gitu. Tolonglah ya. Gila. Gemoy. Mau dong. Nanti mau beliin ayam potong. Enggak dong. Kita kasih next ya. Cus. Yo, ya. Last sebelum super thanks nih ada kucing barbar, ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Kan, nggak sabar. Akhirnya buyatak makanannya, tolonglah Meng. Tuh. Lagi itu kayak balapan kan? Iya, padahal 2 kebagian. Sabar ya, sabar. Gak sabar dia mah. Udah, kita maju ke set yang itu super thanks yo. Lucer. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 3. Yang pertama dari Alfia Agatha Viana Biprilly Queen. Terima kasih katanya. Diwakili oleh Koko Kecil. Respect gercep wow. Disambut sama Mayuda Pratama. Gercep banget Koko Kecil, absen aja sih. Gak tahu mau komen apa ya, itu gak apa-apa. Disambut sama Vice Cycling yang kemarin habis menghadapin si perusuh ya. Ikutan rusuh lagi komen deh katanya. Menurut gua kenapa Vincent belum minta maaf? Mungkin karena anaknya masih jadi saksi. Oke. Mungkin lo katanya. Faktor utama menurut gue pergaulan. Dulu gue sekolah ngegeng itu satu sekolahan, gak ada bullying dan ospek ya. Jadi kalau tawuran di jalan Pasar Pramuka kompak satu sekolah. tidak menggeng ya, jadi kompak gitu satu sekolahan. Nextnya ada dari VZ Bem ya. Untung aku zaman SMA ngumpulnya bareng bocah cupu, padahal sering diajak. Cuma kalau aku malas aja nongkrong malam-malam buat ngobrolin cewek dan mabokan gak jelas katanya. Tuh mantap. Nextnya ada dari Jen Brata. Aku yang sikat. Sehat-sehat Nyomang kembali hadir di sini. Titip cemilan ya. Untuk kasus anak-anak pelaku bullying ini saya setuju dengan banyak pendapat orang di luar. Kenapa hanya anak VR yang diekspos? Yes betul. Anak lain mana? Dan untuk kasus curhat VR kepada Kak Seto sebagai mama-mama dengan 3 anak yang melewati. Nah ini nih ya, rasanya saya paham jadi Vincent. Ya bagaimana anak-anak tadi yang manis dan penurut tiba-tiba oke jadi ngelawan, ngebantah. Itu udah jadi makanan sehari. Tapi sejalan dengan waktu dan pendewasaan mereka akan kembali jadi anak baik kok. Tuh kan kayak ada fasenya aja gitu ya. Yang penting kita tetap memberi ajaran baik ya. Mantap. Nextnya Nugroho. Malam Kak Jen Berata numpang lapaknya. Saya setuju nih sama masa-masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Misalnya merokok, minum minuman beralkohol dan juga tidak menutup kemungkinan terjebak ke dalam narkoba. Narkoboy ya. Soalnya saya juga punya nih anak cowok yang sudah SMP. Mungkin saya juga harus lebih ekstra hati-hati nih dengan pergaulan sehari-hari. Kalau bisa sih kita sebagai orang tua juga harus mengenal teman-teman anak kita di sekolah seperti apa sih katanya. Udah segini aja deh unek-unek saya tentang pergaulan remaja saat ini. Mantap. Stefi Indarti numpang lapak kakak. Halo Nyomang dan Abu, setuju dengan Kakak Jen Brata. Disinilah pentingnya peran ortu dalam fase pemberontakan dalam tanda kutip ya. Dan sebagai ortu yang tahu anaknya melakukan kesalahan, kata maaf itu penting diucapkan terlebih dahulu sebelum klarifikasi dan penjelasan. Tah.
Last of the Last ada dari Saninata. Sedih kalau lihat kelakuan anak-anak sekarang yang kebanyakan yang nakal. Peran orang tua sangat penting. Anak harus diberi perhatian, bukan diberi uang yang berlebihan. Good boy, si Abu syuting sampai selesai. Biasanya dia muncul bentar terus bobo. Ya, tuh kamu dipuji tuh, makasih tante. Meskipun tadi juga bobo lagi ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan Abu yang lagi lapar-laparnya. Dua, tapi makak cabut dulu dan ciao.